Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan kodratnya, dan Allah menginginkan manusia tadi bahagia, berjaya. Wa ma khalaqtu biyadayya. Allah ciptakan manusia dengan kodratnya, dengan kekuasaannya, dan Allah jadikan manusia asyraful makhlukat, sebaik-baik makhluk. Dan Allah menginginkan bagaimana manusia paling mulia, paling berjaya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mengatur segalanya untuk manusia. Siapa saja manusia mau buat apa saja, Allah siapkan untuk manusia tadi. Jadi Allah punya hubungan khusus dengan manusia tadi. Kepada makhluk-makhluk yang lain Allah punya hubungan, tetapi untuk kepada manusia Allah punya hubungan spesial. Sehingga apabila ada seorang manusia, walaupun dia memberi minum kepada anjing, karena dia punya hubungan dekat dengan Allah, maka apa? Allah ampuni dosa-dosa wanita pelacur tadi, dimasukkan ke dalam surga. Semua punya hubungan dengan Allah. Satu kucing tadi pun punya hubungan dengan Allah. Wanita abidah menyiksa kucing tadi, Allah marah pada wanita tadi. Segala sesuatu, semua makhluk punya hubungan dengan Allah, tapi manusia punya hubungan spesial dengan Allah. Dan semua orang buat usaha. Segala sesuatu diusahakan. Manusia hanya usaha saja, tetapi yang memiliki semuanya adalah Allah. Kelihatannya dia membuat, tapi Allah yang buat. Allah yang menciptakan, Allah Al-Khaliq. Manusia punya hubungan erat dengan Allah. Dan Allah menginginkan setiap waktu manusia ini, dalam setiap kesempatan mereka berjaya di dunia ini. Jangan sampai manusia ini sengsara. Ini yang Allah inginkan. Mulai dari alam arwah. Dalam alam arwah kita sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tanya kita, alastu birabbikum? Qalu bala. Apakah aku bukan Rabb kalian? Dan waktu itu kita semua bertanya. Dan waktu itu kita semua berkata, iya, Engkau adalah Rabb kami, wahai Allah. Setiap manusia, setiap individu manusia, Allah letakkan jalan kebahagiaannya, ke jalan kejayaannya, supaya mereka kenal kepada Allah. Dan mereka sudah kenal siapa Rabb kalian ketika di alam arwah. Setelah ditanya, alastu birabbikum, apakah aku bukan Rabb kalian? Maka semua waktu itu kita setiap orang ditanya, setiap individu kita ditanya. Bahkan dan setiap individu kita menjawab. Setiap masing-masing kita menjawab, ya, Engkau adalah, ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Engkau yang memelihara kami, yang menyelesaikan masalah kehidupan kami, yang menyempurnakan seluruh hajat makhluk. Engkau, ya Allah. Bukan hanya hajat keperluan manusia saja, bahkan seluruh makhluk Engkau yang memenuhi, ya Allah. Waktu itu kita sudah bersaksi di hadapan Allah. Bahkan masalah seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala penuhi semua, Allah selesaikan semua. Waktu gelap, di batu hitam, semut hitam, Allah tahu masalahnya, apa penyelesaian masalahnya. Di dalam lautan yang paling dalam, ikan, Allah tahu hajatnya dan Allah yang penuhi hajat. Jangankan makhluk, bahkan manusia
Manusia diri sendiri pun tidak tahu keperluannya, Allah yang punya keperluan. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, pernikahan, beberapa keperluan dalam kehidupannya, dan masih banyak lagi keperluan-keperluan dia. Manusia mengenai diri dia sendiri pun dia tidak tahu. Otak, bagaimana berpikir setiap waktu. Kemudian jalannya darah di dalam badan kita. Manusia pun tidak tahu bagaimana. Allah yang punya keperluan dia tadi, hajat dia tadi. Dialah Allah yang maha menciptakan dan maha tahu. Dan Allah penuhi hajatnya tadi. Manusia tidak tahu kapan dapat bahaya, kapan matanya bisa berkedip, kapan darahnya tidak bisa berjalan lagi. Allah yang maha menciptakan dan Allah yang maha tahu kapan hajat dia tadi. Dan Allah yang penuhi hajat dia tadi. Maka kita sudah kenal mulai dari hari pertama, supaya apa? Kita tahu apa saja masalah, ada kesusahan, yang memelihara kita, yang menyelesaikan masalah kita adalah Rabb kita, yaitu Allah. Pasti ada masalah, pasti ada keadaan, ujian datang kepada kita. Dunia adalah tempat ujian. Bahkan keadaan-keadaan, ujian macam-macam. Tetapi Allah inginkan manusia tadi selalu selesai, selalu lulus dari ujian tadi. Dan Allah SWT beritahu jalannya. Dalam hadis, ajaban li amril mu'min, ajib urusannya orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Setiap segala suatu apapun, urusan orang beriman adalah kebaikan. Tidak ada ruginya orang beriman. Untung terus. Dan ini hanya untuk orang iman. Walaysa li ahadin illa lil mu'min. Hanya untuk orang beriman saja. Keadaan hanya dua saja. Kalau tidak senang, susah. Sehat, sakit. Senang, susah. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau datang perkara yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu terbaik untuk dia. In asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Apabila datang kesusahan, kemudian dia sabar, maka ini adalah kebaikan untuknya. Dalam keadaan apapun, orang beriman tidak pernah merugi. Dalam setiap segala sesuatu, dia tahu apa maunya Allah dan apa yang harus saya jalankan. Kalau ada waktu senang, bersyukur. Ini semua datang dari Allah. Bukan menganggap ini kebesaran saya, ini adalah karena saya, bukan. Tapi menganggap semua datang dari Allah. Manusia bukan bangga dengan dirinya. Ini semua datang dari Allah. Ini karunia Allah. Ini bersyukur kepada Allah. Ketika kita makin bersyukur, Allah tambah lagi nikmat. La in syakartum la azidannakum. Ini janji Allah. Apabila datang sakit, kesusahan, kefakiran, kemiskinan, maka bagaimana caranya? Dalam setiap waktu, keadaan, apa yang Allah inginkan kita kerjakan, itulah kejayaan. Maka apa? Datang kesusahan, kita sabar, tahan, tahammul, tetap senang, karena ini semua datang dari Allah. Saya harus sabar. Maka Allah, Nabi bersabda, maka itu kebaikan untuknya. Solusi dari setiap masalah. Apa yang Allah inginkan dalam masalah ini? Secara umum, yang dipahami, yang kita pahami, solusinya di sini. Itu menurut kita. Kalau sakit, bagaimana solusi penyembuhannya? Bagaimana minum obat? Bagaimana solusinya menghilangkan kemiskinan? Padahal solusinya
Pada waktu itu apa perintah Allah, kita sempurnakan perintah Allah, itulah solusinya. Sakit, kefakiran, kemiskinan, pada waktu itu apa perintah Allah, apa yang Allah mau, apa sunnah Nabi, kita sempurnakan. Baik sakit hilang ataupun tidak hilang, baik miskin hilang ataupun tidak, tapi kita sudah berjaya. Ini asas. Kalau dia anggap masalah solusinya menurut kepahaman saya, tapi meninggalkan perintah Allah, maka dia tidak akan pernah berjaya. Mungkin selesai masalahnya, tapi perintah Allah ditinggalkan. Inilah bukan orang yang berjaya. Apa pada waktu ini perintah Allah dan dia jalankan perintah Allah tadi, itulah kejayaan. Kesusahan datang, sakit saat datang, musibah datang, kemudian dia sabar. Siapa yang sabar, Allah bersama orang tersebut. Innallaha ma'as sabirin. Ketika datang kesenangan, bersyukur, ditambahkan nikmat oleh Allah. Kemudian orang datang kesusahan, dia sabar, ditambahkan juga nikmati oleh Allah. Allah hilangkan kesusahannya, diberikan nikmat. Bahkan orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar Allah berikan pahala unlimited, dengan tanpa batas. Dalam keadaan apapun, orang beriman akan menunjukkan dengan iman dia tadi mana yang betul. Allah telah mengenalkan dirinya Allah kepada kita pada waktu di alam arwah. Alastu birabbikum, apakah aku bukan Rabb kalian? Dan kita semua pada waktu itu masih di alam arwah. Dia diceritakan dalam Al-Quran. Kita semua menjawab, kita sudah kenal dengan Allah pada waktu alam arwah. Harusnya di dunia ini kita lebih tawajuh lagi. Kita buat semua untuk Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita doa semua Rabbana, wahai Rabb kami. Karena kenapa? Kita di alam Allah sudah mengatakan engkau Rabb kami. Maka di dunia kita bilang Rabb juga, Rabbana, Rabbana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Di dunia pun kita Rabb juga, Rabb terus. Karena kenapa? Di dunia masalah selesai dengan Rabb kita, yaitu Allah. Bahkan di akhirat pun yang menyelesaikan masalah juga Rabb kita, yaitu Allah. Allah atur semuanya ini untuk kita dengan tanpa batas. Dan ketika manusia datang ke dunia ini, dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Dalam hadis riwayat yang lain, bayi lahir dalam keadaan fitrah Islam. Datang di dunia, ada keperluan-keperluannya, ada masalah-masalah dalam kehidupan. Dan solusinya, isti'dad, kekuatannya Allah yang berikan. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah tadi. Solusi dari masalah kehidupan dia hanya Allah letakkan dalam agama, yang Allah turunkan agama tadi. Dan tidak ada tempat lain, tidak ada cara lain. Baik masalah infiradi, masalah pribadi, masalah di rumah kita, problem dalam keluarga kita, problem di kampung kita, di kota, di satu negara, bahkan di seluruh alam. Penyelesaian masalah problem tadi selesai hanya dengan agama yang Allah turunkan. Bukan hanya solusi masalah di dunia ini, bahkan masalah ketika mati, masalah di kubur, bahkan masalah seluruh nanti di akhirat hanya dalam agama ini saja. Dalam agama pun ada masalah juga. Dalam mengamalkan agama ada masalah.
tapi Allah berikan isti'dad untuk menyelesaikan masalah tadi. Bayi lahir dalam fitrah. Allah berikan isti'dad, kesiapan. Bayi lahir itu dalam fitrah Islam. Allah sudah berikan kekuatan, kesiapan dia untuk berjaya waktu lahir. Yaitu sudah ada kekuatan tadi. Apa saja perintah Allah dia akan jalankan. Apa saja larangan Allah dia akan tinggalkan. Sudah ada kekuatannya tadi waktu lahir. Allah telah berikan agama sempurna kepadanya. Tetapi la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan sesuatu melebihi kemampuannya. Agama datang kepada Nabi, kemudian disampaikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma taraktu min khairin illa amartukum bihi. Wa ma taraktum min syarrin illa nahaituhu anhu. Tidak ada kebaikan apapun yang tidak saya sampaikan, yang tidak saya perintahkan kepada kalian umat. Hak kepada manusia sudah disampaikan, sudah diajarkan supaya manusia tadi meningkat, dan tidak ada keburukan apapun yang saya sudah sampaikan supaya kalian tinggalkan. Semua sudah disampaikan kepada umat. Keburukan, jangan sampai manusia kena keburukan tadi, supaya manusia tidak kena bahayanya di dunia ini, bahkan di akhirat. Dalam Al-Quran, yang baik-baik adalah halal, yang buruk-buruk adalah haram. Makan yang baik, sudah diberitahu ini haram, maka jangan dimakan. Kenapa jangan dimakan? Supaya terhindar dari bahaya. Kalau dia makan haram tadi, badan dia daging, dia jadi daging haram. Akhirnya ibadat tidak diterima. Diberikan perintah nih halal dimakan, supaya apa? Beruntung di dunia, apalagi nanti di akhirat. Abu Syuja rahmatullah alaih, orang alim, umurnya 150 tahun, sehat sekali. 150 tahun seperti anak muda, mata masih terang melihat, pendengaran masih jelas, umur 150 tahun. Orang-orang tanya, bagaimana kok bisa sesehat seperti ini? Obatnya apa kan? Orang tanya. Gigi nggak ada yang rontok, masih bagus. Tanya, mata masih jelas. Obatnya apa nih, Syekh? Saya, kata beliau, badan saya tidak pernah gunakan untuk maksiat kepada Allah, sehingga Allah jaga dari penyakit. Saya selalu jaga badan saya daripada maksiat, karena maksiat itulah yang membahayakan badan kita sendiri. Sudah dilarang tapi malah kita kerjakan, itulah yang membahayakan diri kita sendiri. Sudah dilarang jangan dimakan, jangan diminum, tapi kita masih buat lagi, itulah yang membahayakan badan kita. Kalau Allah sudah perintahkan, siapa lagi yang memahamkan kita? Jangan dimakan. Ini kan dosa kecil saja katanya, nggak apa-apa. Kala jengking, kecil sama besar sama saja Pak, menggigit juga. Mau kecil dosa tadi ataupun besar tadi, membahayakan diri kita. Dan apa saja yang Allah perintah, itu dapat manfaat untuk badan kita, apalagi roh kita. Dan apa saja yang dilarang, itu membahayakan diri kita. Apa yang diperintahkan tadi, keadaan di dunia kita akan menjadi baik, apalagi nanti di akhirat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah
wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Laki-laki, wanita beriman kepada Allah, buat amal yang baik. Dalam kehidupan di dunia ini, Allah perbaiki kehidupan yang baik. Allah berikan kehidupan yang baik. Tidak mungkin mengamalkan agama terus susah. Allah jadikan kehidupan yang menjadi kehidupan yang baik, saling kasih sayang, kemudian dapat kemuliaan yang benar, yang asli, kemudian ketenangan dalam kehidupan, ketentraman dalam kehidupan. Ini semua pasti Allah berikan. Buat amal untuk cari ridhonya Allah. Siapa yang buat amal karena Allah, pasti tenang hatinya, tidak mungkin resah. Allah langsung kasih balasannya cash, bukan nanti tenangnya hati tadi. Jadi selalu tenang di dunia ini. Buat amal untuk cari ridhonya Allah, pasti tenang, langsung cash itu, ketenangan datang. Selalu tenang saja hidupnya, tentram saja. Kemudian yang kedua, Allah berikan kasih sayang, rasa kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Jibril, saya cinta pada orang tersebut. Maka wahai Jibril, iklan kepada seluruh penduduk langit. Jibril iklan, kemudian penduduk langit iklan kepada penduduk bumi. Semua cinta kepada orang tersebut. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Orang beriman buat amal kebaikan, maka Allah letakkan rasa kasih sayang dalam hati. Dengan keberkahan agama juga. Yang ketiga, Allah berikan kemuliaan. Kemuliaan yang betul, yang pasti. Yang lain itu kemuliaan palsu semua, semu semua. Tipu-tipu saja. Kemuliaan walillahil izzah walil rasuli walil mu'minin. Kemuliaan itu punyanya Allah, punya Rasul dan orang beriman. Tidak ada yang lain. Hanya ini saja. Selainnya tidak mulia. Allah, Rasulnya dan orang beriman. Terus selain itu kita masih cari lagi. Kita perlu paham ini. Kita anggap kalau mulia itu kalau punya rumah mewah, rumah besar, mobil mewah. Padahal ini tipu-tipu saja. Tertipu kita. Bukan kemuliaan di dalamnya itu. Kita ditipu, tertipu. Dan sementara saja itu. Bahkan yang nggak punya pun tertipu juga. Wah, itu mobilnya mewah sekali, saya mau mobil. Padahal nggak punya, kena tipu juga. Satu orang tukang sapu jalanan. Nggak lama dia dapat uang. Maka orang-orang mulai salamin dia. Assalamualaikum. Nggak jawab lagi. Dia bilang, nanti salam kamu saya sampaikan. Jawab dulu salam kami, katanya. Dia bilang, ini bukan salam sama saya, maka nanti saya sampaikan salamnya. Kenapa, kata orang-orang? Dia salam karena saya udah punya uang. Dia salam sama uang saya, nanti saya sampaikan. Dulu saya tukang sapu jalanan, nggak mau salam sama saya. Nah, kalau dia memang dari dulu salam, pasti waktu saya jadi tukang sapu jalanan, dia kan salam sama saya dari dulu. Orang yang ada tipuan di dalamnya kita salamin, yang nggak tertipu malah nggak kita salamin. Padahal harta itu tipuan saja, baru kita salamin. Maka tuan-tuan mulia, hari ini kita tertipu semua. Kita anggap itu kemuliaan, itu bukan kemuliaan. Kemuliaan itu hanya punya Allah, Rasulnya dan orang beriman. Selain itu tidak ada yang kemuliaan. Imam Imatuddin rahmatullah alaih datang di Masjidil Haram, kemudian tawaf. Khalifah dan anaknya datang tawaf di Masjidil Haram juga. Kasih jalan. Khalifah mau lewat, mau tawaf. Yang Zainal Abidin rahmatullah alaih, yaitu cucunya Sayyidina Ali, datang.
Baru beliau datang, semua orang minggir, ngasih jalan. Kemudian cium Hajar Aswad dengan mudah, tawaf dengan mudah. Maka orang-orang khalifah tadi, ini siapa nih? Tadi khalifah saja tidak mau dikasih jalan, tapi ini Imam Zainal Abidin baru datang, langsung semua orang kasih jalan. Sebenarnya tahu nih Imam Zainal Abidin, tapi karena hasad, karena dengki, tidak mau tahu. Pura-pura tidak tahu. Maka orang-orang mengatakan beliau, jangankan orang Arab tahu, orang Ajam pun tahu. Bahkan Baitullah pun kenal dengan orang ini. Ka'bah pun kenal dengan orang ini. Yang kamu bilang kamu nggak kenal, semua orang, bahkan penduduk langit pun kenal dengan orang ini. Allah berikan kasih sayang. Penduduk langit, penduduk bumi sayang dengan orang tersebut. Kalau ada iman, ketika meninggal dunia, maka ketika dimandikan jenazahnya, ada bekas-bekas angkat. Bekas-bekas angkat beban berat. Orang-orang bingung, bagaimana Imam? Kita tidak pernah lihat jadi buruh, angkat-angkat barang. Kok banyak bekas di badannya, bekas ngangkat barang berat. Ternyata 100 rumah setiap malam dihantar makanan yang banyak ke rumah tersebut diam-diam. Dan semua rumah tadi, tidak ada yang tahu bahwa Imam Zainul Abidin tadi yang hantar makanan tiap malam. Seketika beliau meninggal dunia baru tahu. Oh, ini yang setiap malam angkat barang makanan yang berat tadi ke rumah kami. Berkilo-kilo makanan diantar. Ternyata setiap malam yang mengasih makan tadi adalah Imam Zainal Abidin rahmatullahi alaih. Inilah yang mengangkat makanan tiap malam ke rumah kami. Kalau amal diceritakan, kekuatan amal tadi akan hilang, bahkan nanti akan jadi masalah di akhirat. Ini Kargozari, kan saya cuma Kargozari, ini saya sudah buat. Tonton mulai, bukan Kargozari, pengen disebut-sebut. Sedikit saja tuan-tuan mulia, maka kekuatan amal tadi sudah hilang. Tuan-tuan mulia, apa yang kita dapatkan kalau kita sembunyikan amal tadi? Tidak ada yang tahu. Semakin banyak kita sembunyikan, semakin banyak pahala. Hanya untuk Allah saja. Imam Abdullah bin Mubarak rahmatullahi alaih, waktu itu ada Khalifah Harun ar-Rasyid, berdebu, bajunya berdebu, penuh debu. Datang dengan suara keras. Ada apa ini, kata pembantu-pembantu. Ternyata Imam Abdullah bin Mubarak rahmatullahi alaih datang. Orang-orang semua sambut istiqbal beliau sehingga debu di mana-mana. Gemuruh. Ada apa ini, kata Harun ar-Rasyid? Kok ada pada teriak-teriak? Katanya Abdullah bin Mubarak bersin, ucapkan alhamdulillah, maka semua orang mengucapkan yarhamukallah. Jadi suara gemuruh. Siapa ini? Semua orang menjawab yarhamukumullah. Kata khalifah, saya rajanya, tidak buat seperti itu, rakyat tidak buat seperti itu. Inilah orang yang tidak punya kerajaan tapi Allah muliakan lebih daripada raja-raja. Abdullah bin Mubarak, apa pekerjaan beliau? 6 bulan buat usaha agama, 6 bulan mengajar hadis. 6 bulan keluar jalan Allah, 6 bulan mengajar hadis. Kehidupan penuh takwa.
dan sangat takut kepada Allah. Pinjam pulpen di satu negara, sudah kembali ke negaranya, ingat, saya pinjam dari orang di negara tersebut. Akhirnya kembali ke sana, ke negara tersebut untuk memulangkan pulpen saja. Takutnya kepada Allah. Tuan-tuan, pada zaman itu, berapalah harganya pulpen tadi? Harganya pen tadi. Yaitu apa? Allah letakkan kasih sayang orang, kasih sayang lain kepada orang tersebut. Karena kenapa? Karena agama. Dan istiadat, kekuatan kita untuk mengamalkan agama tadi Allah telah berikan kepada kita, supaya kita dapat yang asli, kejayaan yang asli, kemuliaan yang asli, kemudian kecintaan yang asli daripada orang lain, dari umat, bukan yang tipu-tipu. Dan bagaimana manusia tadi supaya betul jalannya, Allah utus Nabi. Di mana saja sekarang semua berdakwah, bahkan rumput-rumput pun berdakwah. Yang kita mau injak, mereka mengatakan kepada manusia, wahai manusia yang mau injak aku rumput, sesungguhnya yang menciptakan engkau adalah Allah wahdahu la syarika. Semua berdakwah, bumi, langit, pohon-pohon, semua berdakwah bagaimana menjalani kehidupan ini. Dan mereka semua diciptakan, inna dunya khuliqat lakum wa innakum khuliqtum lil akhirah. Seluruh dunia, seluruh alam semesta Allah ciptakan untuk berkhidmat kepada manusia. Dan manusia tadi Allah ciptakan untuk kehidupan akhirat. Dapat manfaat dari alam semesta tadi, dari makhluk-makhluk tadi untuk manusia. Dengan matahari dapat manfaat, sinar matahari. Dan setiap hari makhluk-makhluk tadi dakwah bahwa yang menciptakan aku, engkau wahai manusia, adalah Allah. Dengan tanpa kehendak Allah tidak bisa terbit setiap pagi dan tidak bisa terbenam di sore hari. Matahari tadi. Semua ini makhluk. Bukan dengan sendirinya bisa memberikan manfaat. Kalau Allah kehendaki dapat memberikan manfaat. Dan kalau Allah kehendaki, matahari terbit juga tapi gelap. Untuk menerangkan bumi ini Allah tidak berhajat kepada matahari. Allah yang berkuasa menerangkan matahari tadi, memberikan sinarnya. Segala sesuatu, makhluk-makhluk tadi selalu dakwah. Bukan dengan sendiri, dengan maunya terbit matahari tadi. Ribuan tahun. Satu detik pun tidak bergeser dari tugasnya. Kenapa hari ini pagi ini sudah jam segini tidak berterbit? Ini karena matahari bukan dengan maunya sendiri. Allah sudah atur. Nanti semua orang akan datang satu masa. Allah sudah atur. Setiap hari terbit di timur. Tapi kok ini tidak terbit-terbit. Tahu-tahu terbitnya dari barat, yaitu waktu hari kiamat. Ketika terbit dari barat, maka waktunya seluruh alam semesta ini akan hancur. Waktu itulah seluruh manusia hatinya hancur. Semua hancur, terbelah-belah. Bahkan seluruh alam semesta ini terbelah-belah. Hancur semua. Tapi kalau sudah terbit matahari dari barat, beriman kepada Allah, karena malaikat sudah nampak, imannya tidak diterima lagi. Imannya sudah tidak diterima. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala mengatakan, kematian adalah waktu orang kafir jadi mumin, orang fasik jadi orang bertakwa. Tetapi iman pada waktu datangnya sakaratul maut, kematian, tidak ada faedahnya lagi. Maka sebelum itu kita harus buat usaha.
ketika matahari terbit dari barat, maka seluruh alam sudah takut semua kematian, tapi pada waktu itu sudah tidak diterima lagi. Semua akan dihancurkan oleh Allah. Makhluk-makhluk selalu dakwah kepada manusia. Yang menciptakan kita semua adalah Allah. Dalam Al-Quran Allah ulang-ulang, inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun, laayatil liqaumin yadhakkarun, laayatil liqaumin yasmaun. Untuk orang yang berakal. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk orang yang mendengar, ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Yang menciptakan langit dan bumi, dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi, untuk tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, bagi orang yang berpikir. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah nusqikum mimma fi butuni min baini farsi wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Allah berikan pelajaran. Sapi mengeluarkan susu. Dari susu tadi antara darah dan kotoran. Kalau dibelah, yang keluar darah. Kalau dibelah, yang keluar kotoran. Tapi di antara kotoran dari tadi Allah keluarkan susu, dan tidak ada campuran darah dan kotoran sama sekali. Ini nikmat dari Allah. Teman-teman, hari ini kita tahu, tapi pernahkah kita mengambil pelajaran dari ini? Allah, kita sudah belajar belum atas perkara ini? Kita selalu ambil itu susu dari sapi, tapi kita tidak tahu bagaimana ini Allah ciptakan susu tadi. Memikirkan jasmani saja, tidak pernah memikirkan rohani. Pernah nggak saya dekat kepada Allah, kenal kepada Allah? Seluruh makhluk berkhidmat pada saya ini karena Allah yang seluruh para nabi Allah utus ke dunia ini mempunyai kepribadian yang bagus untuk kepada manusia. Kepribadian para nabi tadi mempunyai sifat kasih sayang kepada umat, menginginkan kebaikan kepada umat, sifatnya para nabi, dan tidak mau umat kena bahaya. Untuk diri sendiri tidak apa-apa saya kena bahaya, yang penting umat tidak berbahaya. Yang tidak apa-apa saya merugi, yang penting umat tidak merugi. Saya tahan kerugian untuk saya, tapi saya tidak tahan kerugian untuk umat. Inilah sifatnya para nabi. Nabi Nuh AS dakwah supaya umat bahagia, supaya kaum berjaya. Tapi apa? Kaum letakkan jari di telinga, tidak mau dengar. Tidak mau dengar dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian tutup wajah dengan kain. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Membuat susah para nabi. Mereka buat pergerakan yang membuat susah para nabi. Bahkan mereka buat perkataan yang menyakitkan hati Nabi. Kamu wahai Nabi itu sesat. Padahal Nabi sudah jelas membawa hidayah. Laisa bidalalat walakinni rasulun min rabbil alamin. Aku bukan orang yang sesat, aku rasulnya Allah. Saya utusan Rabbul Alamin. Taatlah kepada Allah. Nabi Hud alaihissalam begitu juga. Laisa bi safahatu walakinni rasulun min rabbil alamin. Nabi Hud
Kaum Ad bilang kamu orang bodoh. Maka Nabi Hud mengatakan, aku bukan orang bodoh, aku Rasulnya Rabbul Alamin. Walaupun disakiti kaum, tidak apa-apa saya tahan. Yang penting kaum tidak tersakiti. Yang penting kaum mendapatkan hidayah. Yang penting umat mendapatkan hidayah. Tidak peduli. Untuk itulah Allah utus para nabi. Bukan 1-2 nabi yang Allah utus. Kurang lebih 124.000 para nabi Allah utus mereka. Dan setiap nabi menginginkan kebaikan kepada umat. Tidak bisa dibayangkan bagaimana sangat sayang kepada umat. Bagaimana umat menyakiti pun Nabi tidak membalas lagi dengan keburukan. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, khatamun nabiyyin. Allah Subhanahu wa taala utus Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmat untuk umat. Tidak ada orang yang melebihi menginginkan kebaikan kepada umat. Dakwah dengan lemah lembut kasih sayang kepada umat, supaya umat dapat kebaikan. Semua orang didakwahi, hamba sahayakan dia atau tuannya. Dalam setiap waktu keadaan dakwah, waktu haji dakwah. Orang datang dari Jawa jauh dakwah, yang dekat didakwahi. Orang kampung sendiri dakwahi, yang datang dari Jawa pun dakwah, didakwahi. Selalu buat dakwah. Karena takut umat kena bahaya, karena takut umat merugi. Kafilah datang, didakwahi. Sekarang bukan kata kafilah. Tahun depan, haji tahun depan baru kita pikirkan. Tidak ada yang mau dengar. Tidak ada yang mau dengar, Nabi malah susah. Tahun depan baru mau terima. Ketika pulang, pilih jalan yang lain. Ketemu orang Yahudi alim. Orang alim Yahudi. Nabi dakwah. Dia tanya, apa tandanya? Apa buktinya? Kata orang alim Yahudi tadi, inilah Nabi akhir zaman. Maka saya harus ikutin. Kemudian dia katakan, kaum tadi katakan tahun depan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah sampai ke Madinah. 10 tahun di Madinah, kemudian datang lagi Hajjatul Wada. Sahabat tadi datang dari daerahnya, kafilah yang dulu. Wahai Nabi, engkau kenal aku? Saya kenal. Engkau adalah fulan tersebut. Orang alim Yahudi kan? Bagaimana keadaannya orang-orang tersebut? Mereka semua mati dalam keadaan kufur, tidak beriman, hanya janji saja tahun depan, tapi tidak janji. Kemudian bagaimana? Man mata ala millati ghairi islami fahuwa ala nar wa huwa finnar. Barang siapa yang mati dalam selain agama Islam, akan di dalam neraka. Tuan-tuan mulia, bukan masalahnya nanti tahun depan saja. Dalam satu mafhum hadis, banyak orang masuk neraka jahanam gara-gara nanti. Tuan-tuan mulia, kita tidak tahu nanti bagaimana. Bilangnya tahun depan, tahunnya tidak sama sekali. Akhirnya mati dalam keadaan kufur. Tuan-tuan mulia, jangan bilang nanti. Apa ada kebaikan dari dalam hati saya, harus langsung buat. Maka setiap orang kalau dia langsung, dia akan meningkat. Taswif, saufa af'alu, nanti
Nanti saya akan buat. Ini setan, godaan setan. Dalam hati digoda. Nanti aja nanti. Jangan nanti, sekarang. Kita tidak tahu nanti waktu masih hidup atau tidak. Satu wali mau mandi. Dalam hati, nanti baju saya kasih orang. Gamis saya kasih orang. Kasih baju saya kepada orang. Wahai wali, kata khadimnya, nanti saja setelah mandi baru kasih bajunya ke orang. Kata wali tadi, sekarang, jangan nanti. Tuan-tuan melihat seseorang kalau bilang sekarang, langsung dapat nikmat sekarang juga. Dan bisa-bisa dia terselamat dari azab dengan sebab bicara sekarang tadi. Allah Subhanahu wa taala utus para nabi, dan yang terakhir adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat cinta kepada umat. Setiap individu umat dipikirkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang lagi dan lagi kepada umat. Setiap orang menyakiti Nabi, tapi Nabi terus datang. Wahai Nabi, tidak datang kau waktu sampai kau putus asa dari kami, selalu datang saja wahai Nabi. Kami buat pergerakan, kami membenci engkau, mencaci engkau, menentang engkau, menyakiti engkau supaya engkau putus asa. Tapi engkau tidak putus asa juga wahai Nabi. Nabi hanya berharap kepada Allah, tidak putus asa. Datang umat lagi. Setelah Uhud, Aisyah radhiyallahu taala anha tanya, adakah yang lebih menyakiti wahai Nabi melebihi hari ini? 70 orang sahabat telah syahid. Kata Nabi, iya ada yang lebih menyakiti. Yang lebih sakit itu ketika di Taif. Orang awam, orang khawas, saya dakwahi, kemudian melempari saya dengan batu. Kemudian malaikat datang. Wahai Nabi, perintahkan kami akan runtuhkan 2 gunung antara Taif tadi untuk menghancurkan orang Taif. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada umat, sangat berharap kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau hari ini mereka tidak beriman, saya berharap anak keturunan mereka beriman kepada Allah. Mereka semua akan beribadah kepada Allah, anak keturunan mereka. Selalu berharap kepada Allah. Nabi buat usaha selalu berharap kepada Allah. Inilah kerja kita yang mau menyelamatkan setiap individu manusia dari azab neraka jahanam. Ini bukan perkara yang biasa, tuan-tuan. Ini perkara yang sangat luar biasa. Maka semua sudah diatur oleh Allah. Dan Allah berikan kepada setiap masing-masing kita ada kekuatan dan isti'dad untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Kita punya kekuatan tadi, kesiapan tadi. Dan Allah selalu letakkan itu. Dulu di alam arwah, kemudian di perut ibu, kemudian datang ke dunia. Dulu yang orang-orang dulu sudah tidak ada, mungkin akan datang pun kita tidak akan ada lagi di dunia ini. Kemudian kita akan pergi ke alam kubur. Kita semua akan pergi ke kubur. Kemudian setelah kubur pada mahsyar, semua Allah kumpulkan kita di sana. Kemudian dihisab. Setiap orang akan diputuskan. Akan terus zaman tadi, alam tadi. Dan selalu Allah berikan kekuatan kepada kita, isti'dad. Nanti kematian akan datang, tapi orang ahli surga tidak akan menyesal, karena akan masuk ke dalam surga. Dalam keadaan senang, dalam keadaan berjaya, terus Allah berikan kekuatan tadi.
isti'dad tadi untuk supaya dia berjaya. Masalahnya bukan hanya di dunia soalnya. Ini masih panjang perjalanan sampai di akhirat. Maka kekuatan tadi Allah telah berikan kepada kita untuk menyelesaikan masalah tadi. Bukan masalah hanya masalah perut. Karena permasalahannya nanti di akhirat yang selama-lamanya. Andaikan kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk, nanti semua akan ada urusannya di akhirat, apalagi kita manusia. Semua kita akan ditanya. Ini zalim tidak apa-apa, tidak, semua akan ditanya. Terserah kamu mau buat apa, tapi nanti di akhirat Allah akan tanya kita. Tuan-tuan mulia, manusia diberikan kekuatan isti'dad melebihi yang lain. Kalau binatang urusannya hanya di dunia ini, kekuatannya hanya segitu saja, isti'dadnya hanya segitu saja. Tapi manusia diberikan kekuatan yang sangat dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Isti'dad, kekuatannya apa? Kekuatan hamba. Dengan penghambaan diri dia kepada Allah, Allah berikan dia menjadi sifat abidah, sifat abid, menjadi ahli ibadah, sifat khalifah, menjadi wakil-wakil Allah di muka bumi. Kekuatan tadi, dialah Allah yang maha pemberi, maka manusia bisa menjadi memberi, selalu memberi. Dialah Allah yang maha pengampun, pemaaf. Manusia pun punya sifat itu juga, memaafkan. Dan Allah berikan sifat-sifat tadi, kekuatan tadi hanya kepada manusia saja, kepada yang lain tidak. Allah berikan kekuatan dan isti'dad tadi hanya kepada manusia. Dan Allah berikan selalu itu. Dan dia akan dapatkan nikmat-nikmat yang tanpa batas, yang tanpa batas. Dan supaya manusia terjaga daripada azabnya Allah. Allah siapkan ini semua. Kehidupan dunia ini seperti setetes air saja. Dan kehidupan akhirat lautan yang sangat luas. Kenikmatan di dunia ini setetes air saja. Begitu susahnya di dunia ini setetes air aja. Kesusahan akhirat seperti lautan yang luas. Kenikmatan akhirat seperti lautan yang luas. Kenikmatan dunia seperti satu tetes air. Seluruh kesusahan manusia dikumpulkan. Dibandingkan satu orang di neraka jahanam, maka tuan-tuan melihat seluruh dunia kesusahan tadi tidak ada apa-apanya. Dibandingkan satu kesusahan di akhirat, di neraka. Seluruh kenikmatan di dunia ini, semua orang yang punya nikmat tadi dikumpulkan, dibandingkan satu penduduk surga tidak ada bandingan sama sekali. Allah berikan kekuatan tadi, isti'dad tadi kepada setiap orang. Tuan-tuan mulia, tapi bukan hanya untuk dunia yang fana ini. Kalau hanya untuk dunia yang fana ini kita gunakan, tuan-tuan mulia, orang merugi. Maka semua orang merugi. Allah yang berfirman, Allah bersumpah, wal asr, innal insana lafi khusr. Seluruh manusia dalam kerugian. Demi masa. Kita sekarang mengaku kami sudah meningkat, teknologi paling canggih. Tuan-tuan, padahal tuan-tuan Allah berfirman merugi, semua rugi. Hari ini Mufti Zainal Abidin rahmatullah mengatakan, Mufti Zainal Abidin rahmatullah mengatakan sudah terbalik ini. Kita anggap meningkat, untung, padahal rugi. Padahal terus merugi. Setiap hari selalu rugi. Tapi siapa orang yang tidak merugi? 4 sifat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Beriman, amal,
saling mewasiati, saling memberikan nasihat dalam perkara yang hak dan dalam kesabaran. Kalau tidak buat 4 perkara ini, maka hari demi hari selalu menuju kerugian, kehancuran. Tidak rugi bukan kalau tidak punya uang. Kalau punya uang tidak rugi bukan, tapi rugi kalau tidak ada 4 sifat tadi. Kalau punya 4 sifat tadi, tidak punya uang pun di dunia ini, maka dia orang yang merugi. Dia orang yang sukses. Tapi dia punya seluruh dunia ini, tidak punya 4 sifat tadi, dialah orang yang merugi. Allah berikan kehidupan, umur, kekuatan, istiadat pada diri kita. Imam Razi rahmatullah alaih beliau mengatakan, Allah bersumpah dengan zaman, waktu, demi masa. Di satu sisi rugi. Ini maksudnya bagaimana? Maka beliau pergi ke pasar, baru beliau paham. Ada satu orang jual es batu. Tapi tukang es batu tadi bilang, kasihani saya, kasihani saya. Kasihan kenapa? Kalau nggak beli lama-lama ini, habis ini es batu. Kalau ada yang beli baru dia untung. Tapi kalau tidak ada yang beli es batu, habis es batunya, luntur, jadi air. Oh, baru beliau paham. Masa, waktu akan habis. Jangan sampai kita merugi. Jangan sampai rugi. Seperti tukang es batu tadi, cepat-cepat beli, kasihani saya. Kalau waktu terus berjalan, es batunya luntur, es batunya habis, jadi air lagi. Waktu adalah nikmat dari Allah, karunia dari Allah. Setiap detik penting. Kalau buat usaha agama, maka nikmat tadi ditambahkan. Setiap orang punya waktu, setiap orang punya masa. Bagaimana gunakan waktu tadi dengan betul. La tangdur ila saghari nafs, satu wali mengatakan, jangan lihat hirupan, tarikan napas yang kecil. Jangan hanya melihat tarikan napas yang sedikit. Unzur ila qadriha wa ila ma yu'ti rabbik, ila ma yu'ti rabbuk ilaik. Tapi lihat siapa yang memberi napas tadi. Setiap tarikan itu kelihatannya kecil saja, tapi siapa yang memberi napas tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para nabi menjelaskan kepada seluruh manusia 2 perkara. Manusia Allah berikan kekuatan, istiadat untuk langsung mengambil dari khazanahnya Allah, gudangnya Allah. Kemudian yang kedua, khazanahnya Allah, gudangnya Allah, tanpa batas. Kita bisa mengambil manfaat semau kita sebanyaknya. Allah berikan kita kekuatan tadi, istiadat tadi, untuk kita dapatkan itu semua. Nah, seluruh para nabi 2 perkara tadi. Satu, tarikan nafas begitu pentingnya. Dari setiap tarikan nafas berapa banyak kita dapat untung, fadilah. Unzur ila qadriha wa ila ma yu'ti rabb ila al-abd. Lihat bagaimana nilainya satu tarikan nafas tadi, dan Allah yang berikan nafas tadi. Setiap tarikan nafas ini adalah mutiara, berlian yang sangat mahal. Allah Akbar. Hal ra'aita ahadan yarmi jawharatan ilal masbalati? Apakah kamu pernah melihat seseorang membuang berlian dia ke tempat sampah? Tidak pernah. Berlian satu tarikan nafas, tapi kita buang ke tempat sampah. Orang yang bodoh, berlian dibuang ke tempat sampah. Kita jangan mau jadi orang bodoh. Setiap tarikan nafas bukan untuk agama. Pernah lihat kita Pak, orang buang berlian dia, mutiara dia buang.
ke tempat sampah. Satu orang dapat taufik pertolongan dari Allah, ucapkan subhanallah satu, lebih baik daripada dunia berserta isinya. Setiap tarikan nafas, berapa banyak kita bisa mengucapkan tasbih, salawat, baca Quran, istighfar, berapa banyak kita bisa buat? Berapa banyak dengan setiap tarikan nafas kita buat dakwah supaya orang punya hubungan dekat dengan Allah. Tapi kita tidak pernah berpikir perkara ini. Haji Abdul Sab rahmatullahi alaihi selalu mengatakan, Allah berikan kita kerja yang dengan kerja ini semakin kita dekat kepada Allah dan tidak ada kerja lain. Bukan hanya kita, bahkan seluruh manusia yang usaha yang kita buat ini, tuan-tuan mulai yang bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah. Tidak ada perantara yang lain, tidak ada cara lain. Dengan kerja ini saja. Satu orang, tuan-tuan mulai mengesak bantu kerja orang lain, maka berterima kasih. Tuan-tuan mulia, oh kamu sudah bantu orang tersebut, terima kasih kamu bantu anak saya. Tuan-tuan mulia, hari ini kita bantu, bukan bantu tuan-tuan mulia, kita bawa hamba Allah yang sudah hilang dari Allah ke dekat kepada Allah. Bagaimana Allah akan senang kepada kita, tuan-tuan mulia. Maka setiap tarikan nafas jangan kita buang sia-sia. Waktu, istiqdad Allah berikan kepada kita. Kemudian tuan-tuan mulia, kita bisa buat usaha, dan usaha tadi tidak ada kaitannya dengan asbab yang ada di luar kita. Yang kaya, yang miskin, yang pandai, yang bodoh, terpelajar ataupun tidak terpelajar, yang di kota, yang di desa, di mana saya bisa buat usaha. Dan usahanya kaitan dengan badan sendiri, bukan dengan asbab yang ada di luar. Kalau dia buat usaha, maka dia akan berjaya. Tidak ada orang buat usaha untuk rugi. Kenapa kamu bangun tidak tidur? Saya supaya rugi bangun ini. Tidak ada, tuan-tuan mulia. Namanya orang bangun untuk bekerja, untuk buat sesuatu supaya dia bahagia. Waktu berlalu, kemudian dia buat usaha, kekuatan, istiqdad sudah diberikan, tapi tidak pasti orang yang buat usaha akan berjaya. Kalau dia buat usaha dengan kepahaman sendiri, maka tidak dapat apa-apa. Sebagaimana Fir'aun, kaum terdahulu, mereka buat usaha juga. Dalam sejarah, dalam Al-Quran dituliskan, Quran ini adalah hidayah untuk manusia. Kisah Fir'aun bukan dongeng. Kenapa diceritakan? Supaya kita mendapat petunjuk. Wa nada Fir'aun fi qaumi alaysa mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Fir'aun iklan, mengumumkan, aku raja Mesir, saya punya semua nih, sungai mengalir karena saya, punya kerajaan, punya sungai, saya raja paling hebat. Afala tubsirun, apakah kalian tidak pernah lihat? Lihat ini. Ini kebahagiaan, kejayaan, punya kerajaan, punya sungai. Tuan-tuan mulia, Fir'aun dulu menganggap kejayaan, punya kerajaan, punya harta. Hari ini pun umat pada hari ini seperti itu juga, menganggap jaya itu kalau sudah jadi raja. Dan tidak pernah berpikir, tidak bedanya dengan Fir'aun. Dan bangga. Kamu gak lihat gak, saya yang paling berjaya. Fastakhaffa qaumu fa'ata'u innahum kanu qauman fasiqin. Tuan-tuan mulia, tapi kaumnya ikut Fir'aun, dan mereka lah orang-orang yang fasik. Tuan-tuan mulia, batil kalau didengarkan lagi dan lagi, lama-lama batil tadi dianggap hak. Sudah tahu itu batil. Untuk itulah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, ahyil haq bidzikrihi wa amatal batil bihajrihi. Kalau yang hak supaya hidup disebut-sebut, tapi kalau yang batil jangan disebut lagi, maka akan hilang, akan mati.
Batil disebut lama-lama kita bilang ini hak. Apa yang mau kita hidupkan, kita ulang-ulang. Apa yang mau kita hidupkan, kita muzakarahkan. Kita mau sifat-sifat yang baik datang dalam diri saya, maka saya harus ulang-ulang. Dakwah 6 sifat, sehingga Allah cinta pada kita. Kita muzakarahkan lagi, kita ulang-ulang lagi. Kita keluar jalan Allah, istimewa safar kita, keluar jalan Allah supaya datang sifat dalam diri kita. Setiap orang buat usaha dan anggap usahanya tadi sukses dengan usahanya tadi. Fir'aun akhir dengan bala tentaranya akhirnya tenggelam dalam lautan, tidak ada nilainya sama sekali. Waktu itu sebelum tenggelam beriman pada Allah, tapi sudah tidak diterima. Fama bakat alaihimus sama wal ard. Langit pun tidak nangis, bumi pun tidak nangis. Tidak ada nilainya sama sekali, harganya sama sekali. Fir'aun tadi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merugikan diri sendiri, punya potensial tidak digunakan. Seorang sahabat 5 tahun ke-5, gunakan waktu dengan baik. Akhir-akhir sebelum wafatnya Nabi, taat kepada Allah dan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja jasbanya, semangatnya. Kehidupan akan berlalu. Ketika datang kematian, pintu langit terbuka, malaikat datang. Nabi mengangkat jenazah susah karena malaikat mau mengangkat jenazah ke dalam kubur. Kemudian tercium bau wangi daripada kuburnya. Siapa itu? Hanzalah radhiyallahu anhu. Senang. Subhanallah, subhanallah. Nabi betapa senangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tercium bau wangi. Tuan-tuan, tahun 5 terakhir saja. Hari ini kesempatan tuan-tuan. Cuma 5 tahun saja. Yang terakhir, sahabat tadi, tapi Allah terima. Allah berikan kita kekuatan, istiqdat untuk mendapatkan langsung dari khazanah Allah. Dan khazanah Allah tanpa batas. Kalau kita tidak mau ambil ini, maka manusia tidak ada nilainya lagi, tidak ada harganya lagi. Dunia ini tuan-tuan mulia tidak ada nilainya, tidak lebih daripada sebelah sayap nyamuk. Dan hari ini Allah telah berikan kita kekuatan, tidak kita gunakan untuk agama. Akhirnya manusia tidak ada nilainya lagi, tidak ada harganya lagi, hanya cari sebelah sayap nyamuk saja. Sudah jelas dunia tidak ada harganya, tidak ada nilainya, kita cari lagi. Akhirnya manusia jadi apa? Tidak bernilai. Menyanyiakan waktu seperti anak-anak main pasir di pinggir laut. Waktu habis saja. Kelihatannya membangun, ketika datang ombak yang besar, habis pasir tadi. Tuan-tuan melihat setiap waktu, setiap tarikan nafas, kita cari ridhonya Allah. Wa ridwanu minallahi akbar. Zalika fadlullahil azim. Tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia Allah yang sangat besar. Tuan-tuan, mulai hari ini kita sia-siakan waktu kita. Seperti orang jalan dengan kakinya, sudah jelas jalan dengan tangannya, sudah jelas jalan dengan kaki, tapi kakinya diletakkan di atas malah jalan dengan tangan. Setiap waktu kita bisa dekat kepada Allah. Apa yang diperintahkan kita jalankan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Agama yang Allah berikan kepada kita, inilah kebahagiaan kejayaan kita di dunia dan di akhirat. Allah berikan kekuatan, istiqdat kepada kita, kita gunakan untuk agama. Allah berikan kita potensial kepada manusia. Maka Maulana Yusuf rahmatullahi mengatakan, para nabi Allah berikan kekuatan yang lebih. Apa yang mereka buat untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih besar lagi?
Satu orang beli mobil mewah. Mobil mewah. Mobilnya cc yang paling tinggi, paling bisa kebut. Tapi mobil sudah paling mahal, paling bisa cepat, speednya cuma nyetirnya sambil mabuk. Bagaimana teman-teman? Jangankan dia hancur, mobilnya pun hancur juga. Mobilnya hancur, dia pun hancur. Sudah diberikan kekuatan oleh Allah, istiqdat, hati, matanya bisa melihat, lisannya dia bisa gunakan. Setiap waktu Allah berikan kekuatan kepada manusia tadi, tapi salah gunakannya. Nabi Musa alaihissalam melawan tukang-tukang sihir. Fir'aun bawa tukang-tukang sihir. Apa yang kami dapat kalau melawan Musa alaihissalam? Kalian akan jadi orang-orang dekat saya. Dekat sama raja ya. Jadi menterinya raja nih. Akan orang-orang jadi dekat, orang-orang jadi staf khusus. Wah, ini kami mau katanya. Bi'izzati Fir'aun gitu. Dengan kemuliaan Fir'aun bersumpah. Wah, maka tukang sihir semua mau. Tapi ketika lihat di hadapan mata tukang sihir tadi dimakan semua ular mereka oleh Nabi Musa, baru mereka mengatakan, kami beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini semua sihir saja. Hakikatnya yang betul ini. Ini bukan sihir ini. Langsung semua tukang sihir tadi beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Firaun dua. Pertama, pemberi harapan palsu. Nanti kalau kamu buat, kalian jadi orang dekat kami, kamu jadi menteri saya. Ini dibuat oleh Firaun. Yang kedua ancaman. Kamu malah beriman, gak mau ikut saya, awas kamu. Saya akan potong tangan kamu. Kanan sini, kaki kanan, tangan kiri. Atau sebaliknya. Orang beriman tidak terkesan. Apa mau kamu Firaun buatlah. Kami beriman kepada Nabi Musa. Dulu tidak berharap, sekarang berharap kepada Allah. Ketika hati Fatimah takut, apa mau kamu Firaun buatlah. Kami tidak takut. Karena kenapa? Kekuatan dalam hati sudah ada, kekuatan iman. Mereka sudah tahu di mana gunakan hati tadi. Karena mereka sudah tahu dalam hati, ini tidak lebih daripada 11 sayap nyamuk. Mobilnya mahal, speednya paling cepat, tapi mabuk nyupirnya. Apa gunanya? Ini sebalah sayap nyamuk. Nabi SAW bersabda, akarnya keburukan, akarnya kesalahan adalah cinta dunia. Kalau orang sudah cinta dunia, mau apa lagi? Apa yang ditakuti lagi? Punya kekuatan yang kuat. Diberikan kekuatan mata. Kalau mata digunakan dengan betul, maka rasakan manisnya iman. Tapi kalau memandang yang salah, seumur hidup pun tidak akan merasakan manisnya iman. Diberikan kekuatan mata, diberikan kekuatan berbicara, tapi jangan semaunya berbicara, semaunya mendengar, semaunya melihat. Kekuatan tadi yang Allah berikan, bagaimana menggunakannya dengan betul, Allah utus para nabi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya memberitahu kepada setiap manusia bagaimana menggunakan kekuatan tadi. Bahkan bagaimana caranya doa. Setiap sholat kita doa, ihdinas siratal mustaqim.
supaya betul menggunakan kekuatan tadi di jalan yang lurus. Jangan sampai kekuatan yang kau berikan ya Allah, istiqdat yang kau berikan, saya gunakan di jalan yang salah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Yang mereka telah gunakan kekuatan dan istiqdatnya di jalan yang betul. Kami di jalan itu. Maka kita selalu doa setiap salat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan sampai di jalan orang yang engkau murkai ataupun orang-orang tersesat. Mereka telah gunakan kekuatan dan istiqdat mereka di jalan yang salah. Ghairil maghdubi 'alaihim, Yahudi. Orang yang ingin kebaikan kepada mereka pun mereka bunuh, yaitu para nabi. Para nabi yang inginkan kebaikan kepada orang Yahudi malah mereka bunuh. Maka murkanya Allah kepada mereka. Mereka gunakan kekuatan dan istiqdat yang Allah berikan untuk menentang para nabi. Mereka sia-siakan waktu mereka. Al-Quran petunjuk untuk kita. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya. 100% hak, pasti. Dan ini adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Gunakan kekuatan dan istiqdat kita, potensial yang Allah berikan dalam jalan yang betul. Hati, lisan, mata, apa perintah Allah? Walakinnal birra man amana billahi wal yawmal akhir wal kitabi wan nabiyyin. Allah berikan hati. Bagaimana menggunakan hati tadi? 5 perkara. Pertama, beriman kepada Allah. Dialah Allah yang menciptakan, yang memelihara, yang menjalankan seluruh dunia. Tidak akan bisa memberikan manfaat kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan bisa memberikan manfaat. Seluruh dunia berkumpul untuk membahayakan. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Pertama adalah beriman kepada Allah. Menggunakan hati yang pertama kali adalah Allah berikan kekuatan untuk beriman kepada Allah. Yang kedua, Allah berikan kekuatan dalam hati untuk wal yaumil akhir, beriman kepada akhirat. Kalau beriman kepada akhirat, maka kehidupan dunia Allah akan perbaiki. Ingat mati. Setiap orang kalau ingat mati, dia akan menjadi baik. Maka iman, beriman kepada kehidupan akhirat. Kalau tidak, lupa dengan akhirat. Lagi dan lagi diceritakan dalam ayat-ayat Al-Quran, akhirat, supaya menggunakan hati beriman kepada akhirat. Imam Taqiyuddin rahmatullah alaih, beliau mengatakan, ma takalamtu bi kalimatin wa la fa'altu fi'lan illa addatu jawaban biadillahi ta'ala. Apa saja yang saya bicarakan, apa saja yang saya buat, saya akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Semua kita akan tanggung jawab. Yakin nanti di akhirat kita akan dihisap oleh Allah, akan ditanya oleh Allah. Kita persiapkan jawabannya di dunia ini. Kenapa saya buat kerja? Kenapa saya buat ini? Nanti di akhirat saya akan ditanya oleh Allah. Hadraji Maulana In'amul Hasan rahmatullahi alaihi beliau mengatakan, apa saja yang kalian buat kerja, pertama kali tanya diri. Amal apa saja pertama kali tanya diri. Saya baca Quran kenapa? Saya sholat kenapa? Saya dakwah kenapa? Tanya diri sendiri. Hanya satu saja, mencari ridha Allah. Karena apa saya buat ini? Kita tanya, karena siapa? Karena siapa? Kalau ada niat-niat selain Allah, langsung bersihkan. Hanya untuk Allah saja. Hati tadi Allah berikan kekuatan, potensial. Dunia ini bukan jalan dengan sendirinya, tapi ada nizam ghaibiyahnya Allah, yaitu para malaikat yang menjalankan ini. Malaikat-malaikatnya, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, kemudian beriman kepada kitab-kitab Al-Quran, ilmu Al-Quran. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang memansuh, menghapus kitab-kitab yang
Kemudian iman kepada Rasul, pada Nabi. Orang-orang yang dicintai Allah, orang yang mulia, yang paling mulia, yang Allah cintai, para Nabi. Barang siapa meniru para Nabi, maka Allah akan memuliakan. Dan yang paling mulia dari seluruh para Nabi adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan hati untuk digunakan pada 5 perkara tadi. 5 perkara tadi. Kemudian menggunakan mata, menggunakan tangan, menggunakan lisan. Allah berikan kekuatannya. Semua ini diberikan kekuatan tadi. Sudah bagus ini, sudah mahal ini. Mobilnya mewah, tapi supirnya mabuk. Supirnya mabuk. Tuan-tuan mulia, untungnya yang ditabrak mobil yang lain tidak mabuk. Kalau sama-sama mabuk, dua-duanya hancur. Makin kecelakaan besar. Sakratul jahli wa sakratul hubbul aish. Hari ini kita 2 mabuk sudah. 2 kemabukan. Bodoh, jahil, kemudian cinta dunia. Beli mobil mewah, tapi nggak tahu cara cupirnya bagaimana. Di mana masukkan bensin? Selesai Pak masalah. Ini jahil, mabuk kejahilan. Tidak tahu menggunakan lisan, tidak tahu menggunakan mata yang betul, telinga yang betul, seperti supir mabuk tadi. Hari ini dua-duanya kita tidak tahu bagaimana menggunakan mobil tadi, di mana tempat bensin. Yang kedua, tuan-tuan mulia, sudah tahu ini mobil jalankannya tapi malah mabuk. Allah bercinta dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbuka syai'a yu'mi wa yuqsim. Kalau kau cinta pada sesuatu, maka bisa membutakan kau. Cinta itu buta. Love is blind. Cinta itu buta. Kalau sudah cinta dunia, buta semua. Allah Akbar. Kalau cinta dunia, cinta nafsu, bagaimana keadaan itu? Buta semua. Sangat-sangat merugi. Bisa eksiden, tabrakan yang besar Pak, gara-gara ini. Buta. Sudah mabuk, tuan-tuan buta lagi. Tuan-tuan mulia, Allah berikan kekuatan tadi, maka kita bisa gunakan untuk mengambil manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah utus para nabi. Dan yang terakhir adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus. Ditutupnya pintu kenabian. Dan mulai dari hari pertama, Nabi buat usaha bagaimana setiap manusia diri sendiri amalkan agama dan bawa orang lain mengamalkan agama. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala mulai dari hari pertama diberikan perkara ini. Selagi umat belum sampai pada usaha ini, maka kekuatan yang Allah berikan tadi tidak akan digunakan dengan cara yang betul. Tapi kalau digunakan pada jalan yang betul, Allah cinta. Bahkan Allah berikan salam langsung. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala usahanya betul. Gunakan badannya dengan betul. Kekuatan yang Allah berikan tadi. Bahkan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha juga dapat salam langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya diri sendiri, bahkan jadi asap dia kepada orang lain. Tuan-tuan mulia, kalau ditundukkan alam semesta ini sudah pasti. Tapi maksudnya kita buat usaha, Allah umumkan, Allah amkan hidayah di seluruh alam ini. Maka tuan-tuan mulia, karunia Allah secara istimaiyat, secara umumiyat, bergerak semua di jalan Allah dengan tanpa harapan dunia, hanya menginginkan kebaikan kepada setiap orang. Kerisauan umat jauh dari agama, hanya berpikir sayang kepada umat, bagaimana setiap umat selamat. Dan hari ini Allah telah pilih kita untuk bekerja itu. Maka untuk itulah kita bersyukur kepada Allah. Ini usaha yang sangat besar.
Kita tidak bisa bayangkan menginginkan kebaikan kepada setiap manusia. Bagaimana Allah akan cinta pada kita, Allah akan sayang pada kita. Seluruh makhluk adalah keluarganya Allah. Fa'ahabbul khalqi ilallah, yang paling Allah cintai dari makhluk-makhluknya. Siapa yang menginginkan kebaikan kepada keluarga-keluarganya Allah tadi, makhluk-makhluknya Allah, yang paling Allah cintai adalah orang yang menginginkan kebaikan kepada orang lain. Makan, kasih minum, kasih pakaian. Ini satu kebaikan juga, tapi kebaikan yang paling besar menyelamatkan setiap orang. Bagaimana nanti di akhirat tidak masuk neraka. Bagaimana mereka tidak susah di akhirat. Untuklah kita berkumpul dalam istimewa ini, hanya untuk masuk dalam tujuan ini saja, tuan-tuan. Allah belikan kita karunia. Hari ini setiap orang belanjakan harta juga, diri juga, dan Allah pilih kita untuk agama. Pasti dan pasti Allah akan tambahkan nikmat. Kita belanjakan harta, diri untuk agama, nanti Allah akan tambah. Kita bersyukur, kita sholat 2 rakaat, bersyukur kepada Allah. Sholat syukur kita. Ya Allah, kasih sayang Engkau ya Allah. Seperti saya Allah, Kau pilih. Kami nggak bisa zikir yang betul ya Allah. Kami nggak pandai baca Quran. Sholat kami belum betul, tapi Kau pilih kami buat kerja ini. Kau pilih kami untuk buat kerja Nabi. Kami banyak salah ya Allah, banyak dosa, tapi Kau pilih kami ya Allah. Maulana Sayyid Rahmatullah belum mengatakan, Allah, tidak, Maulana Sayyid Rahmatullah mengatakan, tidak buat masih lebih buruk lagi daripada buat dengan 100 kesalahan. Tuan-tuan mulia, satu solat, tidak buat solat, tuan-tuan mulia, tidak buat solat sama sekali. Satu lagi solat, tapi masih banyak 100 kesalahan dalam solatnya. Masih lebih baik lagi solat dengan 100 kesalahan tadi. Tuan-tuan mau kerja sangat besar, kerja para nabi. Tapi kalau kita tidak buat kerja, ini kesalahan yang besar, tuan-tuan mulia. Walaupun kita buat kerja masih banyak kesalahan lagi, tapi terus buat kerja ya Allah. Ini masih masih baik lagi. Tuan-tuan, kita masih banyak salah, banyak kekurangan. Kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Selagi kita buat ini, maka Allah akan tingkatkan kita terus. Maka untuk itu kita bersyukur. 2 perkara. Kalau kita mau meningkat, pertama bersyukur, yang kedua istighfar. Bersyukur juga dan istighfar. Kekurangan saya, kelemahan saya, taubat. Pasti dengan taubat Allah akan terima kita, qabuliyat. Hukama. 4 perkara dapat, maka tidak akan man utiya syukran lam yumna al-mazida. Siapa yang bersyukur pasti ditambah. Siapa yang bertobat pasti diterima. Dan siapa yang istikharah, maka dia solat, menginginkan kebaikan, doa kepada Allah, pasti dia akan dapatkan kebaikan. Ketika minta, ada 2 pilihan kebaikan, Allah akan berikan. Waman utial masyarah. Siapa yang sudah buat musyawarah, maka dia tidak akan, dia pasti diberikan pendapat yang baik, keputusan yang baik. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala mengatakan, jadilah kalian menjaga supaya amal diterima daripada buat amal itu sendiri. Bukan hanya buat, tapi takut amal tidak diterima. Sudah bertahun-tahun saya buat usaha, istimewa bertahun-tahun, bahkan saya pergi ke negara jauh, kemana-mana kita jaga. Yang lebih penting kita jaga bukan hanya itu, apakah ini diterima Allah atau tidak. Jaga amal, dan lebih kita jaga lagi supaya diterima amal tadi. Jangan sampai ditolak amal tadi. Maka yakin kepada Allah dengan cara Nabi,
mencari ridha Allah, tawajud kepada Allah, meletakkan fadilah dalam setiap beramal, kemudian mujahadah nafsu, maka kita berharap amal tadi diterima oleh Allah. Kalau kita buat amal tadi dengan 6 sifat, Masya Allah, sekarang kita sudah datang di istimewa, dan bagaimana semua orang seluruh dunia dapat perkara ini juga. Ini istimewa nih. Kita dalam tempat istimewa ini, kita bentuk mahal, suasana dakwah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadah, khidmat, terbentuk suasana. Kalau ada mahal, ada suasana, amal yang susah jadi mudah. Yang susah jadi mudah kalau ada suasana. Tapi kalau tidak ada suasana, yang mudah jadi susah. Maka kita di sini buat suasana, suasana dakwah, suasana zikir ibadah, suasana ta'lim wa ta'lum. Bagaimana terbentuk suasana tadi? Mau terbentuk kalau kita mengorbankan perkara yang kita cintai. Satu jemaah sampai di masjid, baru nyampe, kita mau membentuk suasana agama di kampung ini. Maka satu makmurnya bilang, Amir Ustaz, saya ngantuk, capek, baru nyampe. Satu lagi, saya mau nyuci baju, saya mau cuci baju. Satu lagi, saya mau ini, saya mau. Tuan-tuan mulia, tidak akan terbentuk mahal sebelum kita mengorbankan apa yang kita inginkan. Korbankan dulu capek kita, tidur kita, mencuci baju kita. Korbankan dulu, kita buat suasana. Maka dalam amal, amal dalam istimewa ini kita kedepankan. Mulai dari awal sampai akhir istimewa amal kita ikut. Kemudian setelah itu kita ulang-ulang. Dan kita doa kepada Allah, semoga perkara ini diberikan kepada kita dan kepada umat. Malam hari kita buat suasana amal, ta'lim wa ta'lum. Ini saya perlu, ini hajat saya. Ta'lim istimai, ta'lim infiradi, zikir, tasbihat, zikir pagi petang, jangan kita tinggalkan. Maulana Zakir rahmatullahi alaih menulis. Ada orang tanya, Maulana tidak ada waktu untuk zikir, bagaimana? Maulana Zakir rahmatullahi jawab, kalau tidak ada waktu untuk zikir, tinggalkan 1 kali waktu makan kamu. Biasa makan 3 kali jadi 2, itu waktu 1 kali makan untuk berzikir kepada Allah. Hari ini kita bilang tidak ada waktu, tapi untuk makan ada waktu. Setiap detik ini penting, berharga. Waktu itu lebih berharga daripada harta. Kita perlu tahu bagaimana menggunakan waktu tadi. Zikir, baca Quran, tahajud. Selalu kita buat ini. Habis Isya, kalau ada usaha agama, buat dakwah, kita buat. Kalau tidak buat dakwah, segera tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sangat tidak menyukai tidur sebelum Isya dan bicara dunia setelah Isya. Dakwah, belajar agama setelah Isya boleh, tapi tuan-tuan mulia, selain itu tidak boleh. Bicara dunia, kalau sibuk bicara dunia, nanti bangun pagi susah. Padahal tuan-tuan mulia, pagi hari dapat doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di waktu pagi, waktu berkah. Malah kita tidur. Para sahabat berkata kepada anak perempuannya, bangun di pagi hari, karena rizki lagi dibagi di pagi hari itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian lalai. Mulai dari terbit, mulai dari waktu subuh sampai terbit matahari, rizki lagi dibagi. Jangan kamu tidur. Kalau kita berzikir buat amal, kita dapat itu.
Maka kita atur waktu kita. Hari ini orang yang mau sehat saja lihat waktunya. Kapan waktu makan saya? Kapan waktu minum obat saya? Kapan? Tahu, tapi kita orang buat amal tidak tahu waktu kita. Kita tentukan, buat atur waktu kita. Hari ini apa yang sudah saya dapatkan? Apa hari ini yang sudah saya buat? Apa peningkatan? Setiap hari kita muhasabah diri kita. Kemudian kita dakwah kepada setiap orang. Kita bentuk suasana di sini. Kemudian malam hari kita sholat hajat, doa kepada Allah. Ya Allah, kami yang datang istimewa dan orang-orang yang datang istimewa dan orang yang belum datang pada istimewa, semua terima mereka ya Allah untuk bekerja yang mulia. Nah, Allah selalu buat berikan kita. Dan tonton ini kesempatannya. Dan kita selalu doa kepada Allah. Ini istimewa yang sangat besar. Berapa banyak orang datang. Ya Allah, keperluan istimewa ini. Ya Allah, keperluan istimewa ini. Penuhilah keperluan istimewa ini. Sukseskan istimewa ini. Jagalah istimewa ini. Mudahkan musimnya ya Allah. Mudah yang menyenangkan untuk orang yang datang istimewa ini. Dan kita selalu buat amal di sini, buat suasana. Semua bersedia tuan-tuan. Dan kita jaga doa. Selalu jaga doa dan jaga amal. Semoga Allah terima kita semua. Semua bersedia tuan-tuan. Subhanallah. Yang lihat Pak, silakan. Tuan-tuan yang mulia, kita semua niat untuk keluar jalan Allah insya-Allah. Jadi mereka-mereka yang baru sampai, yang masih belum ada jemaah, yang belum dibentuk jemaah lagi, tuan-tuan boleh jumpa dengan jemaah tashkil tuan masing-masing. Untuk Malaysia, tuan-tuan kumpul di tiang 35. Yang belum ada jemaah, yang belum sampai baki masa, Indonesia di tiang 43, Malaysia tiang 35, Singapura belakang sini, belakang tempat terjemah ni, Singapura di sini. Kita boleh cepat serahkan ke Pakistan dan kita terus lepas habis 5 doa kita terus boleh keluar jalan Allah. Boleh insya-Allah tuan? Minta kerjasama boleh insya-Allah. Siapa Pak yang niat tiap tahun 4 bulan insya Allah? Catatkan nama Pak. Masya Allah. Semoga Allah terima. Apa Ustaz?